Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pandangan Indonesia mengenai meningkatnya krisis global dan pentingnya solidaritas internasional dalam pertemuan para pemimpin G20. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa berbagai bencana dan konflik yang terjadi di dunia menuntut kepemimpinan global yang lebih tegas dan kolaboratif. Pidato tersebut disampaikan di hadapan para kepala negara dan pemerintahan, termasuk Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa sebagai tuan rumah, serta para pemimpin negara anggota G20 lainnya. Krisis global meningkat dan butuh kepemimpinan kolektif. Wakil Presiden mengawali pernyataan dengan menyoroti situasi dunia yang diwarnai peningkatan krisis, mulai dari ketegangan geopolitik hingga bencana kemanusiaan. Menurutnya, dunia membutuhkan solidaritas dan tindakan bersama untuk menangani berbagai tantangan tersebut. Ia menyebut berbagai wilayah yang saat ini terdampak, seperti Gaza, Ukraina, Sudan, dan kawasan Sahel di Afrika, sebagai contoh bagaimana konflik telah menghancurkan tempat tinggal, menghilangkan harapan, serta merampas mata pencaharian masyarakat. Banyak dari bencana yang kita lihat saat ini bukan hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga oleh ulah manusia, ujarnya. Kondisi tersebut, menurut Wapres, menjadi pengingat bahwa kemanusiaan harus ditempatkan kembali sebagai inti dari tata kelola global. Apresiasi untuk kepemimpinan Afrika Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga menyampaikan apresiasi Indonesia atas kepemimpinan Afrika Selatan yang mendorong agenda ketahanan energi, air, dan pangan dalam forum G20 tahun ini. Menurutnya, fokus tersebut sangat relevan dengan tantangan global, terutama bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap guncangan ekonomi maupun perubahan iklim. Indonesia, kata Wapres, melihat isu ketahanan pangan sebagai prioritas yang bersifat fundamental. Ketahanan pangan sebagai agenda utama Indonesia. Wapres menjelaskan bahwa bagi Indonesia, ketahanan pangan bukan hanya isu ekonomi, tetapi kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, sedang mengembangkan program makanan bergizi gratis bagi sekitar 80 juta siswa dan ibu hamil. Program ini, menurutnya, merupakan investasi strategis yang diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Ia menyebut bahwa program tersebut dirancang untuk memanfaatkan produk dalam negeri. Dengan demikian, kebutuhan pangan dalam program ini akan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Indonesia hadapi ribuan bencana setiap tahun. Selain membahas ketahanan pangan, Wakil Presiden juga menyinggung pengalaman Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di cincin api Pasifik. Posisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia menghadapi lebih dari 3.000 bencana alam setiap tahun, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi. Bagi Indonesia, resiliensi bukan sekadar slogan. Ini kenyataan yang kami hadapi setiap hari, ujarnya. Dari pengalaman tersebut, Indonesia mengembangkan konsep Sustainable Resilience atau resiliensi berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Indonesia berharap pendekatan ini dapat menjadi referensi bagi upaya global dalam memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Konflik global dan dimensi kemanusiaan. Dalam pidatonya, Wapres menegaskan bahwa berbagai konflik yang terjadi di dunia telah menyebabkan penderitaan manusia dalam skala luas. Ia menyebut bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di sejumlah wilayah tidak boleh dianggap sebagai hal normal atau dibiarkan terus berulang. Dunia tidak boleh membiarkan penderitaan yang seharusnya bisa dicegah menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, katanya. Wapres menyerukan agar seluruh negara menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pijakan utama dalam menyikapi konflik dan ketegangan geopolitik. Peran G20 dalam menjaga keadilan dan harapan. Sebagai forum yang mewakili sekitar 85% produk domestik bruto dunia, G20 memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi arah perekonomian dan tata kelola global. Menurut Wapres, karena kekuatan inilah G20 memikul tanggung jawab moral untuk menunjukkan keteladanan dalam menghadapi krisis dunia. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketangguhan terhadap krisis harus berjalan seiring. Pertumbuhan dan resiliensi harus menjadi dua sisi dari mata uang yang sama, ujarnya. Dengan mengedepankan prinsip tersebut, Wapres berharap G20 dapat menghadirkan harapan, kesejahteraan, dan keadilan yang merata bagi masyarakat global. Seruan untuk tata kelola global yang lebih manusiawi. Mengakhiri pidatonya, Wakil Presiden menegaskan kembali bahwa dunia menghadapi tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Kerja sama global, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan solidaritas menjadi kunci dalam menangani krisis kemanusiaan, bencana alam,
dan perubahan iklim. Ia mengajak seluruh negara anggota G20 untuk memperkuat semangat kolaborasi dan memastikan agar tata kelola global terus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, hanya dengan cara itulah dunia dapat membangun masa depan yang lebih aman, tangguh, dan sejahtera.